Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat para pelajar Indonesia tentunya. Ini di materi terakhir di bab 6 di kelas 12 tentang esai dan kritik. Selamat kepada kalian yang niat bekerja dan juga diterima di perguruan tinggi negeri ataupun di perguruan tinggi swasta. Yang pertama adalah tentang esai sebagai karya sastra. Esai itu adalah karangan yang membahas secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Penulis esai disebut juga esais. Anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, bagian yang kedua pada materi ini adalah jenis-jenis esai. Ada esai deskriptif bersifat subjektif ya atau objektif, ini menarik perhatian. Kemudian tajuk ini biasa disajikan di dalam surat kabar. Kemudian cukilan watak ini membahas kehidupan seorang penulis atau orang lain, sedangkan cukilan pribadi ini biasa membahas tentang penulis itu sendiri. Sedangkan esai reflektif ini bersifat formal dan serius, dan kritik ini bersifat variatif ya, berisi tentang khusus kritik. Yang ketiga, ciri-ciri esai ini meliputi prosa, kemudian singkat, gaya pembeda, memiliki gaya pembeda, tidak utuh, menentukan ketelitian ya pemeriksa, kemudian mengandung pribadi atau personal. Anak-anakku, berikutnya yang keempat ya, ini format esai. Ini ada 3, yaitu ada pembuka, ini berisi latar belakang, kemudian isi merupakan pandangan pribadi penulis, kemudian penutup berupa saran dan kesimpulan. Bagian yang keempat, anak-anakku, itu teknik penulisan esai. Yang pertama, memilih tema. Yang kedua, menentukan judul, kemudian membuat kerangka, kemudian menulis pokok pikiran, kemudian menulis pendahuluan, menulis isi, dan menulis kesimpulan. Dan langkah yang terakhir dari teknik penulisan esai adalah melakukan editing. Ini biasa dilakukan di dalam sebuah naskah agar terhindar dari kesalahan-kesalahan. Anak-anakku, yang kedua adalah tentang kritik. Apa sih yang dimaksud dengan kritik? Di sini kritik adalah sebuah analisis, sebuah evaluasi terhadap suatu karya dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan memperluas apresiasi atau membantu memperbaiki suatu karya. Kritik ini bisa saja pada hal-hal yang baik, bahkan juga terlebih-lebih pada hal-hal yang buruk sekalipun. Yang keenam adalah ciri-ciri kritik. Ini berisi tafsiran. Ini merupakan alasan dan penjelasan. Kemudian penalaran. Ini berisi analisis, interpretasi, dan evaluasi. Kemudian bersifat subjektif atau pandangan pribadi. Kemudian berisi kecaman dan pujian. Jadi di sini bahwa pada kritik itu tidak hanya menyajikan pada bagian-bagian yang baik-baik saja, tapi juga kepada bagian-bagian yang bersifat buruk. Yang ketujuh, anak-anakku, fungsi kritik ini yang pertama adalah bagi pembaca, ini dapat dijadikan sebagai penuntun ataupun panduan. Bagi seniman, ini merupakan petunjuk terhadap suatu karya, dan bagi pembinaan pengembangan sastra ini biasanya dapat meningkatkan suatu karya sastra ke depannya
bagi pembinaan apresiasi seni ini bahwa kritik itu lebih bersifat kepada kritik yang lebih bermakna ya. Jadi anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, bahwa ada beberapa fungsi-fungsi kritik yang telah saya sebutkan tadi, sehingga fungsi-fungsinya itu ditujukan tidak hanya kepada dunia sastra tetapi juga kepada dunia seni dan juga pada apresiasi seni. Oke, baik. Yang ke-8, jenis-jenis kritik. Ini satu bentuk. Ini ada teoritis, ada juga terapan. Kemudian pelaksanaan. Ini ada judicial, kemudian induktif dan interprosiomistik. Dan yang ketiga adalah orientasi. Ini berorientasi kepada karya sastra yang akan dibahas. Jadi ini jenis-jenisnya. Anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, tujuan dari kritik yang pertama adalah merupakan panduan yang benar, kemudian sebagai penyusunan teori sastra dapat membantu perkembangan dunia sastra dan meningkatkan pemahaman pada masyarakat, terutama di sini tentang apresiasi sastra. Sehingga ketika orang diberikan kritik terhadap karya yang dikritikinya, maka dia dapat meningkatkan berbagai macam pandangan-pandangan yang baiknya. Anak-anakku, yang ke-9, prinsip-prinsip kritik. Ya, ini biasanya jangan sampai menyalahgunakan ya ketertarikan para pembaca. Itu merupakan kepuasan pembaca itu sendiri bagi karya, kemudian tidak bertujuan menjatuhkan ataupun menghina. Kemudian sebaiknya tujuannya itu adalah memperkaya hasanah sastra. Kemudian yang dikritik itu adalah karya, jadi bukan orangnya. Kemudian yang berikutnya adalah bersifat lugas, artinya ini jelas dan tidak bersifat ambigu. Yang ke-10, langkah-langkah dalam kritik yang baik itu adalah memiliki pengetahuan. Tentunya. Yang kedua, pelajari dahulu sebelum mengkritik. Kemudian buatlah sebuah catatan-catatan yang bersifat objektif. Kemudian pikirkan tentang orang yang dikritik atau karya yang dikritik tersinggung atau tidak. Kemudian perhatikan juga penggunaan bahasa. Jangan sampai ini menimbulkan bahasa yang ambigu sehingga menimbulkan makna-makna yang tidak jelas. Ya, berarti di dalam melakukan kritik ini ada dipenuhi juga berbagai macam langkah-langkah sehingga tidak salah dan juga tidak menimbulkan ketersinggungan atau kesalahpahaman. Oke, baik. Yang berikutnya, yang terakhir adalah menulis kritik. Ini yang pertama adalah menentukan tema, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga adalah mengumpulkan dan mencari bahan, kemudian menentukan kerangka, kemudian yang berikutnya adalah membuat isi, dan terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Oke, demikian anak-anakku. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bekerja, selamat melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta. Terima kasih.